saya sudah 700 juta per bulan. Saya belajar jualan online di Balio Mall dari bulan Maret 2020 yang membantu penjualan online saya punya omset sekitar 200 sampai 300 jutaan per bulan dengan profit sekitar 80 sampai 100 jutaan per bulan. Saya bergabung di Balio Mall dalam 7 bulan ini. Alhamdulillah omset saya 250 juta per bulan. Saya sudah gabung di Balio Mall kurang lebih 7 bulan. Untuk omset bulanan saat ini lebih dari 100 juta. Mantap. Jadi teman-teman semuanya yang pengen belajar bisnis online atau yang pengen belajar jualan online, walaupun teman-teman mungkin merasa gaptek belum pernah berbisnis seperti Mas Riko, nggak punya produk seperti Mas Riko juga misalnya. Nah itu jangan khawatir ya, teman-teman silahkan masuk ke komunitas baliomall.com karena di sana udah tersedia banyak banget barang yang teman-teman bisa jual. Mau fashion, mau kosmetik, mau kecantikan, mau herbal, mau apapun ada semua, tinggal pilih aja. Dan udah ada video tutorialnya yang mengajarkan dari basic banget, dari buka toko, edit foto dan yang lain-lain sampai benar-benar ilmu yang lebih tinggi, algoritma iklan dan yang lain-lain kayak gitu. Dan juga ada grup komunitasnya juga yang saling support ya, saling bantu-membantu sehingga teman-teman tidak merasa sendirian lagi untuk memulai atau merintis bisnis online Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Kali ini yang akan saya bagikan adalah gimana kita bisa berinvestasi. Bagi yang udah hadir, terima kasih. Dan jangan ragu untuk membagikan. Dan klik love. Seperti biasa. Oke. Kira-kira suaranya gimana? Saya cek dulu. Ya, di HP saya suaranya sudah oke. Nggak tahu kalau di HP Anda, silakan berikan respon ya. Oke, malam ini mungkin saya akan jabarkan ya tentang bagaimana kita bisa berinvestasi sukses gitu ya. Cara sukses berinvestasi tanpa riba, tanpa gharar. Nah, oke, ini mungkin saya akan sedikit berdiskusi ya dengan Anda ya. Yang pertama, kita mengenal dulu cara sukses berinvestasi tanpa riba, tanpa gharar. Nah, yang pertama berarti kita harus mengenal dulu ribanya itu apa gitu ya. Karena banyak sekali teman-teman yang pengennya investasi tapi malah kita terjebak sama riba. Saya nggak usah jabarkan jenis-jenis riba itu apa saja gitu ya. Itu sudah banyak ya diulas di YouTube. Silakan Anda cari jenis-jenis riba gitu ya. Para ulama sudah sering kali menyampaikan gitu. Tapi kali ini saya akan coba membagikan pada Anda contoh-contohnya saja. Yang disebut ribanya itu, contohnya riba kayak apa sih gitu. Apa saja yang termasuk dengan riba maksud saya gitu. Oke. Nah, apa saja sebetulnya yang termasuk dengan riba ya. Jadi ada beberapa hal yang kita sebut dengan riba. Ini contohnya aja. Gampangnya gini loh. Ini nggak ada transaksi jual beli. Aduh, maaf. Aduh, error. Ya Allah. Tadi bisa kok. Error kembali. Maaf. Nah, jadi yang disebut dengan contoh riba itu contohnya misalnya deposito ya. Anda nabung uang misalnya 1 juta atau 10 juta gitu ya. Nah terus kemudian ini maaf ini bolpen saya itu kemarin tuh jatuh jadi error. Tadi mau cari tapi udah malam. Mudah-mudahan bisa. Mau ngasih ilustrasi soalnya. Nah ini macet kan? Ayo dong. Oke. Jadi misalnya deposito ya, kita punya uang 10 juta ya. Nah, terus setiap bulan kita dapat let's see misalnya setiap tahun kita dapat 6%.
6% yaitu bunga deposito. Nah, bahwa 6%-nya ini adalah riba. Ya, Anda nabung, Anda nanam duit, terus tiba-tiba dapat 6% setiap tahun gitu ya. Dibayarkan per bulannya sekian gitu ya. Nah, ini adalah riba. Jadi ini yang kita hindari. Jadi investasinya apapun, kalau konsepnya mirip-mirip semacam itu, ya. Kalau konsepnya mirip-mirip semacam itu, saudaraku, kita investasi 10 juta kok setiap bulan kita dapat sekian persen gitu ya. Itu riba. Gitu. Kenapa? Karena Anda tidak bertransaksi jual beli, tapi dapat keuntungan. Gitu ya. Nah, jadi jelas ya, riba itu nggak ada transaksi jual belinya tapi dapat untung. Gitu. Atau seolah-olah bertransaksi jual beli tapi enggak gitu. Contoh apa ya? Susah ya kayak susah nyontohinnya. Tapi intinya gini, kalau kita nanamin duit, kita setor uang, ya kan? Terus bukan tiba-tiba di dalam perjanjian atau disepakati bahwa kita akan mendapatkan keuntungan sekian persen. Itu adalah riba. Di dalam dunia bisnis bisa nggak Mas jadi riba? Bisa. Misalnya gini nih, saya punya toko atau saya punya sebuah bisnis, terus saya ngajak Anda, ayo Pak invest di bisnis saya, gitu. Berapa? 100 juta misalnya. Nanti setiap bulan saya akan bagi Anda 1%, gitu, keuntungan. Ya. Keuntungan 1%. Dari mana? Dari modalnya. Berarti 1 juta, 1%-nya adalah 100 juta, 1%-nya adalah 1 juta. Terus saya setor ke Anda 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Dan modalnya itu utuh gitu. Nanti kalau risiko gimana ya, modal bisa ditarik misalnya gitu. Dijanjiin kayak gitu kan siapa yang nggak ini kan. Nah, itu jadinya riba gitu. Apalagi contoh asuransi. Ya, dalam dunia asuransi kita mengenal ada premi, ada investasi atau tabungannya. Dimana kita setor ya, misalnya 500.000 tiap bulan, nanti di bulan kesekian kita dapat lonjakan. Ya. Nah, tambahannya itu adalah bunga. Jadi arti dasar dari riba adalah tambahan sebetulnya, atau keuntungan, tetapi yang tidak didapatkan dari jual beli, gitu. Itu prinsipnya, Pak. Yang paling sederhana memahami seperti itu. Meskipun tidak harus seperti itu, tapi yang paling sederhana memahami seperti itu. Jadi untuk sifat kehati-hatian saya menghindari program-program keuangan. Saya nggak pakai program keuangan. Ya. Sampai sini paham? Yang pertama ya, jadi sebuah investasi kalau kita nggak tahu dasarnya itu adalah riba. Ini riba. Jadi kita belajar dulu tentang riba dan kemudian kita belajar tentang gharar. Apa itu gharar? Gharar itu mengandung ketidakjelasan, ya, mengandung ketidakjelasan. Nah, jadi di dalam misalnya asuransi ini, asuransi kan mohon maaf ya para agen ya, mohon maaf sekali gitu ya, saya harus menyampaikan hal ini. Dalam asuransi kan kita mengenal adanya premi dan adanya tabungan gitu kan. Misalnya 1 bulan bayarnya 1 juta, yang dialokasikan untuk premi adalah 150.000, sedangkan sisanya adalah investasi. Ya, premi ini, kalau premi malah uang hilang gitu ya, premi ini uang hilang misalnya. Jadi kalau uang hilang 100.000-nya itu hilang, memang hilang gitu. Untuk apa? Untuk supaya nanti pada saat misalnya ada resiko kesehatan, resiko kehilangan jiwa, bahasanya kan gitu orang asuransi. Saya dulu agen kok gitu, dulu banget gitu ya. Sebelum main MLM agen asuransi. Kan nggak boleh ngomong, Pak, nanti kalau Bapak meninggal dunia gitu kan nggak sopan gitu ya. Nanti kalau terjadi Bapak kehilangan jiwa gitu. Kayak kehilangan kekasih aja itu, kehilangan jiwa. Nah, itu premi yang diistilah sebagai premi itu kan untuk jaminan ya istilahnya. Nanti apabila terjadi sebuah resiko yang disepakati, maka kita akan mendapatkan uang senilai sekian gitu. Nah, ini mengandung transaksi gharar. Gharar itu adalah mengandung ketidakjelasan. Jadi dalam bertransaksi ini nggak jelas. Nggak jelasnya gimana? Bayarnya pasti, dapatnya belum pasti. Ya, itu yang perlu kita pahami sama-sama. Nah, bagaimana kita bisa berinvestasi tapi bebas dari gharar dan bebas dari riba? Gitu. Ya, yang pertama ini bukan masalah instrumen investasinya apa.
Artinya objek investasinya apa? Kita memanfaatkan apa untuk investasi? Kita beli apa nih supaya bisa untuk investasi? Bukan masalah itu. Tetapi yang paling dasar adalah supaya bisa berinvestasi dengan sukses. Maka yang pertama adalah kita harus mengelola keuangan kita dengan baik dulu. Gitu. Banyak sekali teman-teman yang belum bisa mengelola keuangan dengan baik. Bahkan lebih dasar dari itu, belum bisa cari duit dengan baik gitu ya. Belum bisa menghasilkan uang dengan baik, tetapi sudah ngotot pengennya investasi. Gitu. Mas, saya ini mahasiswa, saya belum bekerja, bagaimana caranya saya bisa berinvestasi? Nah, ini kan lucu gitu. Investasi itu adalah Anda sudah menghasilkan, sudah memiliki penghasilan. Terus kemudian orang yang punya penghasilan pasti kan punya pengeluaran. Nah, kalau sudah penghasilan dikurangi pengeluaran, sisanya berapa, itu diinvestasikan. Sekali lagi, ada penghasilan, ada pengeluaran, sisanya berapa, itu nanti diinvestasikan. Ya. Baru kita berpikir objek investasinya apa, instrumen investasinya apa, bagaimana caranya, dan sebagainya. Ya. Tapi pada prinsipnya adalah mutlak, siapa yang boleh berinvestasi adalah orang yang punya penghasilan. Gitu ya. Yang punya uang lah gitu, ya. Pendeknya gitu, orang punya uang. Nah, bagaimana supaya sukses kita berinvestasi? Supaya sukses, yang pertama jangan terlalu berfokus pada objek investasinya apa atau instrumen investasinya seperti apa. Bagi Anda yang ingin berinvestasi, pertama kali adalah bagaimana Anda mengelola uang Anda supaya sisa. Itu prinsip yang simpel banget. Jadi supaya uang Anda sisa itu gimana? Dan itu bertahun-tahun saya latih ya bersama dengan keluarga, istri saya terutama. Itu bertahun-tahun kita latih. Gimana caranya kita bisa memiliki uang sisa? Karena uang sisa ini penting. Kalau hidup uangnya nggak sisa, ya uangnya nggak tersisa, habis, itu bawaannya stres. Kalau hidup uangnya kurang terus setiap bulan, itu bawaannya bukan stres lagi, ngamuk. Setuju nggak? Ya kan? Pikiran itu nggak bisa lurus gitu loh, ya, nggak bisa enak mikir gitu loh, ya toh? Kalau hidup itu setiap bulan tuh uangnya tuh kurang terus. Saya nggak mikir berapa penghasilan Anda, tapi kalau hidup itu uangnya kurang terus, itu bikin kita tambah ngamuk, dan mikir tuh nggak bisa, tambah nggak kreatif gitu. Ya. Oke. Nah, makanya kenapa ini panjang ya penjelasannya. Makanya kenapa kok kita dalam berinvestasi itu satu mutlak penghasilan harus ada, yang kedua adalah pengeluaran Anda harus dibawa penghasilan. Itu adalah kunci kita bisa memiliki uang yang sisa. Nah mas, gimana mas? Aku ini pengeluaranku lebih gede daripada pemasukan ya. Ya apa solusi ini mas gitu. Oke, sebetulnya caranya sederhana sekali. Saya sudah sering menyampaikan untuk Anda semua bahwa ini masalah kita bagaimana melihat sesuatu. Kalau Anda, yang Anda lihat adalah orang-orang di sekitar Anda, orang-orang dekat Anda, ya, apalagi orang-orang yang posisinya posisi penghasilannya di atas Anda, dan kemudian Anda pengen ngikut gaya hidup mereka. Ini kuncinya. Kalau Anda pengen ngikut gaya hidup mereka, uang Anda nggak bakalan bisa ngumpul. Ini kunci. Jadi pada saat Anda lihat itu orang, waduh enak ya, mobilnya bagus ya gitu ya, terus Anda maksain gitu beli mobil yang sama. Teman-teman anaknya sekolahnya di sekolah A, favorit sekali, bayarnya mahal, Anda maksain diri sekolahin anaknya di sana. Nah, kalau Anda bersikap seperti itu terus-menerus, maka tidak akan ada uang sisa. Ya ini silakan Anda diskusikan dengan keluarga nanti gitu. Ya. Mau kemana kita mau membawa keluarga ini kan gitu. Ya, finansialnya harus seperti apa. Jadi mindsetnya ini harus selaras dulu. Itu yang kami lakukan soalnya. Gitu. Kalau satu pengen gini gitu ya, itu nanti malah sering ribut. Nah, ini penting banget. Yang pertama, Anda harus melihat orang-orang yang di bawah Anda. Kemudian pelajari di mana dia makan, anaknya sekolah di mana, kendaraannya pakai apa. Kemudian setarakan hidup Anda. Saya kadang ekstrim. Mas, penghasilanku itu nggak pernah cukup gitu ya. Pengeluaranku besar banget. Gimana solusinya Mas Ali gitu? Enak coro ke syuting.
Bisa, untung nggak lompat ke sini gitu ya. Nah, jadi gimana caranya ya? Gimana caranya Anda bisa punya uang longgar? Anda mesti satu melihat orang yang di bawah Anda dulu. Ya. Ekstrimnya adalah saya sering bilang, coba lihat orang yang penghasilannya separuh di bawah Anda. Wes toh, cari orangnya siapa. Gitu. Ada nggak orang yang penghasilan itu setiap bulan separuh di bawah Anda? Kemudian tiru gaya hidupnya. Ya, Anda tiru gaya hidupnya. Anaknya sekolah di mana, dia makannya kemana, dia pikniknya gimana gitu dan seterusnya. Ya, kendaraannya apa, tiru. Kenapa? Supaya Anda supaya Anda bisa menghemat pengeluaran Anda. Kadang-kadang kita itu merasa bahwa setiap bulan ya perasaan saya sudah hemat loh mas gitu, karena Anda tidak melihat contoh yang lain gitu. Kalau Anda lihat teman Anda ya yang penghasilan di bawah Anda terus Anda ikuti gaya hidupnya, itu jauh lebih mudah. Jadi untuk ngatur pengeluaran. Nah, untuk menambah pemasukan bagaimana Mas Harli? Untuk menambah pemasukan Anda lihat, bergaul atau Anda komunikasi, silaturahmi dengan orang-orang yang penghasilannya minimal 2 kali lipat di atas Anda. Jadi kita harus bisa melihat ke atas, harus lihat ke bawah. Dan sikapnya harus tepat. Kalau lihat ke bawah itu tiru gaya hidupnya. Tapi kalau lihat ke atas, jangan ditiru gaya hidupnya. Anda pelajari bagaimana cara dia ngambil keputusan, bagaimana cara bisnisnya, bagaimana cara dia bekerja, bagaimana leadershipnya, bagaimana ngatur manajemen, bagaimana dia menghasilkan uang intinya. Itu Anda pelajari. Pasti orang punya cara gitu ya, yang mungkin Anda tidak tahu. Bagaimana waktu dia susah dulu, apa yang dia lakukan gitu. Kok bisa jadi kayak gitu? Apa yang dia lakukan? Cari gitu. Dan itu yang saya lakukan. Yang tak pelajari itu bukan orang punya mobil mewah gitu ya. Waduh, punya artis, punya Ferrari gitu. Terus tak lihat Ferrarinya, nggak gitu gitu. Tapi cari cerita di mana dia susah dulu, bagaimana dulu hidupnya, dan apa yang dia lakukan, mindsetnya seperti apa, kenapa bisa survive seperti itu, bisa sukses. Nah itu yang kita tiru. Nah minimal Anda cari orang yang 2 kali lipat penghasilan di atas Anda. Dengan cara seperti ini maka Anda punya range gitu. Yang tadinya press toh, gitu. Penghasilannya sekarang Anda ngikut, gitu. Nah, ngikut seperti ini, terus kemudian pengeluaran Anda semakin ke bawah. Penghasilan Anda semakin naik, pengeluaran Anda semakin bawah. Kalau aku ada coro lewat terus. Bisa. Ada coro nih. Habis ini tak kejar itu. Oke. Jangan ketawa loh ya. Oke, yang berikutnya, ya, jadi ini padahal buku buat ngiklan ini ya. Jangan lupa dibeli nih di Shopee nih, cari aja jurus-jurus rahasia Harli Kurnia gitu ya. Yang belum baca silakan baca. Nah, dengan cara seperti ini Anda akan memiliki Anda akan memiliki sisa uang yang kemudian uang sisa ini adalah kita alokasikan untuk investasi. Nah, bagi Anda yang mau investasi, Mas, kalau sudah begitu uang sisanya diapakan? Dikelola. Caranya ngelola gimana? Nah, ini di live streaming ini saya ajarkan. Ya, jadi prinsipnya sukses adalah cara sukses berinvestasi tanpa riba, tanpa goror. Anda belajar dulu riba itu apa, goror itu apa. Kemudian cara suksesnya seperti apa? Cara suksesnya adalah untuk mencari penghasilan. Anda lihat orang yang di atas Anda, bagaimana cara dia menghasilkan sesuatu. Kemudian untuk melakukan mengelola pengeluaran Anda belajar dari orang yang penghasilan di bawah Anda, yang separuh di bawah Anda. Kemudian pelajari. Ya, pelajari. Jadi kita belajar itu dari mana-mana, nggak cuma dari mentor gitu loh. Ya, kadang-kadang tetangga Anda bisa jadi mentor Anda gitu. Mentor itu apa tuh? Ya dilihat, dipelajari gitu loh. Oke. Kemudian nah, kalau sudah gitu ngelolanya seperti apa? Saya sih tidak memiliki banyak instrumen investasi.
instrumen investasi saya ya kemarin kan saya sudah pernah nyampaikan ya, investasi yang terbaik itu adalah leher ke atas untuk ilmu pengetahuan. Jadi sisa uang ini adalah untuk bayar ilmu pengetahuan gitu ya. Dan itu yang saya lakukan. Ya, saya tuh cari ilmu terus. Beli, bayar ya. Sekolah istilahnya kayak gitu ya. Ilmu untuk apa? Untuk menghasilkan uang. Nah, itu yang pertama, leher ke atas. Yang kedua, investasi yang terbaik adalah di bisnisnya sendiri. Ya, di bisnisnya sendiri. Jadi bagi teman-teman misalnya masih bekerja atau apa ya, jadi pegawai, tetap belajar bisnis. Ya, belajar bisnis. Minimal jualan lah gitu ya. Minimal jualan. Kenapa? Karena ada banyak pembelajaran pada saat kita action. Jangan yang gede-gede dulu, yang simple-simple, yang modalnya nggak terlalu gede, yang Anda punya uangnya gitu aja. Gitu. Kecil nggak, bisnis itu kecil nggak apa-apa, tapi yang penting aktif. Ya, itu. Karena investasi yang terbaik adalah di bisnis sendiri. Satu ketika Anda punya uang tambahan lagi lebih banyak dan lebih banyak, maka uang tambahan tersebut bisa digulungkan di bisnisnya sendiri. Kalau Anda nggak punya bisnis sendiri, mau digulungkan kemana, maka nanti kita akan tergantung pada instrumen-instrumen investasi di luaran, gitu loh. Gitu. Banyak. Sekarang tuh tawaran macam-macam. Ayo di misalnya reksadana gitu, atau di saham, atau trading forex, macam-macam gitu ya. Mas Arli gimana? Main nggak reksadana, trading forex, saham? Nggak suka saya gitu. Ya, kenapa saya nggak mau? Bukan cuma karena nggak suka, tapi karena memang saya ragu bahwa di dalamnya itu bersih dari riba dan horor gitu. Kalau nggak riba ya horor gitu. Ya toh? Ingat loh, kita mau nabung loh, bukan mau judi loh. Ya. Nah, Mas, kalau kita investasi emas bisa nggak? Ya bisa aja gitu. Kalau beli emas di perdagangan itu bisa nggak gitu ya? Kayak main grafik tok gitu ya, nggak ada wujudnya. Ya bisa, tapi kan jadinya riba nanti, jadi haram gitu. Makanya saya nggak mau. Emas ya beli emas fisik, emas terus kemudian kita kumpulkan, terus kemudian nanti dibelikan tanah. Jadi instrumen investasi saya itu sederhana, tanah ya, atau properti. Jadi paling sederhana ya. Investasinya itu kalau nggak bisnis sendiri bisnis sendiri properti, sudah itu aja, fisik gitu, kelihatan. Dan nggak terlalu kemakan sama situasi. Itu. Cuman kan kita kalau mau beli tanah atau properti, kadang-kadang kan teman-teman uangnya belum cukup gitu. Ini saya ngomong orang kebanyakan ya, saya nggak tahu Anda yang nonton ini uangnya cukup apa enggak gitu. Ada yang cukup, ada yang mampu gitu. Tapi sebagian besar kan masyarakat kita belum mampu gitu. Termasuk saya dulu kan belum mampu beli properti. Gimana Mas Arli solusinya? Ya solusinya adalah kita nabung gitu. Jangan judi loh ya, nabung. Ya, kebanyakan orang malah judi. Maksudnya apa? Malah spekulasi gitu. Gitu. Dolanan forex lah gitu. Atau misalnya ya main emas fisik tapi mentalnya judi gitu. Gimana mentalnya judi? Mantengin prediksi harga, tidak diprediksi lapo harga tidak usah diprediksi gitu. Anda nanti belajar deh di grup yang barusan saya bikin ya, grup komunitas emas berkah. Nah, silakan Anda klik di link tadi ya, di situ sudah saya kasih link yang saya sematkan di komentar itu kita gabung di grup komunitas emas berkah, yang mana saya ini baru berfokus untuk edukasi teman-teman tentang bagaimana kita bisa berinvestasi dengan sarana emas gitu, yang berkah gitu ya. Kita belajar kenapa kok emas itu nggak boleh transaksi, nggak boleh kita transfer dulu terus baru barangnya dikirim gitu ya, itu jadinya haram nanti kan gitu. Nanti kita akan belajar tentang itu. Terus solusinya bagaimana gitu. Terus juga di situ nanti kita akan membentuk komunitas untuk jual beli gitu ya. Kalau online harusnya gimana Mas? Nanti diajarin. Online yang halal itu gimana? Ada yang halal gitu ya. Dengan cara seperti apa? Nanti diajarin semua di situ ya. Nah, silakan Anda gabung aja di grup komunitas emas berkah. Ya, Anda bisa cari di Facebook atau langsung simple klik link yang sudah saya sediakan. Oke, tapi pada intinya adalah mungkin teman-teman ini yang nonton live streaming saya sudah bergabung di grup itu, ditunggu saja nanti beberapa waktu ke depan gitu. Saya nggak bisa janji harinya kapan, tanggalnya berapa. Tapi yang jelas kita persiapkan saja
di grup itu untuk bisa nanti jual beli emas batangan atau logam mulia. Tetapi kenapa tidak langsung saya buka? Karena kita harus edukasi dulu. Jangan sampai nanti terjadi transaksi-transaksi yang melanggar syariat. Ya, nanti saya sebagai ini ikut kena gitu ya. Sebagai orang yang bentuk grup itu jadi ikut kena. Sampai sini paham ya, saudara sekalian ya. Jadi kuncinya untuk bisa kita berinvestasi sukses tanpa riba dan horor. Satu, riba itu apa, Anda harus paham gitu. Pokoknya yang penting kita itu setor duit terus nanti kita dapat hasilnya ya, nggak peduli itu apaan gitu, per bulan kita dapat sekian tapi bisnisnya juga nggak jelas apa segala macam ya. Nah itu jadinya riba nanti. Terus dalam bisnis yang real pun bisa gitu, misalnya ada proyek, Anda biayai proyek nih 1 miliar gitu, terus Anda dikasih fee proyek setiap bulan adalah selama proyek itu berlangsung Anda dikasih 10 juta ya, keuntungan gitu, nanti habis gitu modalnya dikembalikan. Nah itu nggak bisa gitu. Yang bisa seperti apa sih investasi bisnis itu? Kalau ada bisnis temen Anda mau biayai silakan. Nih modal 100 juta untuk apa? Untuk sewa toko, untuk ini. Nah modal itu nggak bisa kembali gitu. Kenapa? Karena wes go sewa kok, udah untuk sewa kok gitu. Nggak bisa, nanti pengelolanya suruh balikin modal tuh nggak bisa gitu. Ya kan? Terus kemudian bagi hasil ya, kalau bisnis itu sudah mendapatkan keuntungan maka keuntungannya dibagi. Pembagiannya silakan berapa gitu. Misalnya 50-50 atau 50-40 atau 80-20, 70-30 terserah Anda. Kesepakatan, saling ridho, saling ikhlas. Ya, saling ridho. Segini ikhlas enggak ikhlas ngomong gitu. Oh enggak dong, aku kan yang kerja gitu ya. Oh enggak bisa dong, aku kan yang punya duit gitu ya. Modal kan enggak gampang juga gitu ya. Oke lah, sepakatnya berapa? Tawar-tawaran aja, rame di depan gitu ya, pakai kontrak yang jelas ya, perjanjian, ada saksinya gitu ya, supaya jelas. Tapi saya enggak gitu juga sih gitu. Karena saya investasi saya adalah di bisnisnya sendiri ya. Nah, jangan sampai investasi bisnis itu modal 100 juta, nanti dapat 1% tiap bulan dari 100 juta. Modal 100 juta, nanti dapat 2% tiap bulan dari 100 jutanya. Nggak bisa. Ya. Itu yang dinamakan 2% itu adalah ribanya itu. Ya. Sampai sini ya, bisa dipahami ya. Ada yang tanya enggak nih? Sebelum saya tutup. Sebetulnya saya bisa orek-orekan sih, tapi alatnya rusak ya. Oke, pengalaman pribadi saya ya, kita balik lagi ke masalah pengeluaran dan pemasukan ya. Pengalaman pribadi saya adalah pada saat pemasukan kita masih kecil dan kita masih berjuang ya, mengatur banget pengeluaran kita gitu. Jadi semakin pemasukan kita kecil, kita harus semakin pinter untuk ngatur pengeluarannya. Itu effortnya gede banget gitu ya. Tapi nggak ada masalah kalau memang harus dilakukan, karena saya dulu begitu juga ya. Pada penghasilan masih fresh, ya sudah, atur semaksimal yang kita bisa. Yang penting ada sisa, kemudian ditabung, ada sisa tabung. Saya pernah belajar dari seorang pengusaha gitu ya, yang ketemu langsung dengan saya tatap muka. Dan dia ngajarin tentang prinsip tabungan gitu. Dia cerita bahwa dia punya tabungan. Dia punya tabungan itu sejak dia sekolah. Anda bayangin tuh. Usianya waktu itu saya masih 25. Usia dia itu sudah sekitar 45 lah, 20 tahun di atas saya. Bisnisnya udah sukses. Dan dia cerita sama saya bahwa dia punya tabungan itu yang sampai usia berapa? 45 dia pada saat itu. Sekarang usianya kan udah tua gitu. Dia nggak pernah ambil uangnya gitu. Ditabung terus. Tapi ini dia ngomong berupa uang ya, bukan berupa emas, uang dia. Gitu ya. Tabung dan dia mainnya deposito ya, karena ya beda keyakinan dengan saya gitu. Tabung terus sampai tua gitu ya. Dan dia cerita bahwa uangnya dulu sekian, sekarang jadi sekian gitu. Itu padahal cuma pakai deposito. Dan yang mau saya bilang adalah bukan masalah depositonya gitu. Saya nggak main deposito. Dan Anda jangan, bagi muslim jangan bermain deposito gitu, karena ada unsur ribanya di situ. Tapi yang diterapkan adalah nggak diambilnya ini loh gitu, nggak diambil ini gitu. Prinsipnya adalah konsistensi. Untuk menunjang keberhasilan Anda, ini konsistensinya ini loh.
Yang penting bukan jumlahnya, tapi konsistensinya. Itu yang banyak orang gagal di situ. Sebagian dari kita pas kita semangat ya, habis ikut seminar, habis baca buku, habis nonton live streaming semacam ini, semangat tuh. Semangat, waduh ya dapat gaji, separuh langsung potong, tabung gitu ya. Udah gitu bulan depan butuh duit itu diambil tabungannya. Ini nggak konsisten namanya. Jangan alokasikan terlalu banyak juga, tapi juga jangan terlalu kecil. Dipaskan aja, Anda yang tahu berapa persennya. Gitu. Kira-kira kalau 10% dari penghasilan Anda gimana? Tawarkan sama istri, gimana ini konsisten nih, nggak usah diambil nih gitu sampai nanti gitu. Nah kemudian supaya menjaga nilainya, jangan jangan dijadikan uang, tetapi belikan emas konsisten. Jadi makanya banyak kan teman-teman itu yang aku beli emas dulu perhiasan, tadi ada di grup tadi tak baca, tak jawab sekalian di sini ya. Aku beli emas harga 400.000 segram dulu gitu ya, perhiasan bentuknya. Dia beli 2 gram, terus kemudian ketika dijual harganya katanya sudah naik. Lah ini emasnya malah nggak naik gitu ya. Nah saya nggak tahu ini kan anda niat investasi nggak gitu. Investasi itu digulung terus. Anda tahu kak, Warren Buffett itu dia selalu beli saham, beli, jarang jual dia. Terus konsisten gitu. Dia bilang jangka panjang. Semua investasi itu akan kelihatan dahsyat itu kalau punya waktu. Gitu. Nah kita baru setahun 2 tahun udah bingung aja gitu ya. Investasi itu masalah waktu. Investasi masalah waktu. Jadi prinsip yang keliru adalah kalau kita bayarnya sekarang terus nanti 3 tahun semakin pendek semakin besar hasilnya, itu keliru gitu. Investasi yang aman itu justru waktunya panjang gitu. Nah apalagi kalau Anda niat dari sekarang, wis pokoknya 10 tahun dari sekarang saya mau tiap bulan ya, per bulan wis pokoknya minimal 0,5 gram emas misalnya gitu, komitmen setiap gram membeli 0,5 gram emas, komit nih gitu. Penghasilan Anda misalnya 5 juta atau 10 juta atau 3 juta, berapapun lah. Atau 0,1 gram gitu. Kan ada sekarang banyak emas itu 0,1 gram itu. Nah, silakan 0,1 gram itu 100 ribuan no, gitu. 100 ribuan. Jadi nggak gede gitu ya. Diinvestasikan. Meskipun kecil, setiap bulan alokasikan, sesuaikan dengan penghasilan masing-masing. Tetapi bukan untuk sesuatu ya toh, bukan untuk sesuatu. Diinvestasikan itu bukan untuk untuk istilahnya nanti mau tak ambil gitu ya, atau cuman untuk dana cadangan. Beda loh investasi sama dana cadangan loh ya, bedakan. Dana cadangan itu memang diniatkan untuk nanti pas kita kebutuhan mendesak itu diambil gitu ya. Tapi kalau investasi itu sampai lama itu nggak diambil gitu. Yang jangka panjang ini kita harus punya alokasinya. Sampai sini ya, pahami ya. Jadi emas, saya sering ngomong tentang emas, istri saya juga sering bicara tentang emas di Instagramnya ya. Cara termudah yang paling sederhana adalah dengan menginvestasikannya atau mengumpulkannya dalam waktu yang cukup panjang. Jadi perlu waktu. Banyak yang bilang, Mas jual emas itu rugi. Lah sampai tidak mudeng carane gitu. Carane itu adalah harus punya waktu yang panjang. Dan uang yang untuk beli emas itu asalnya adalah dari uang longgar. Bukan uang Anda bawa duit bendahara terus dibelikan emas gitu. Enggak gitu. Gitu. Nanti bingung pada saat diambil sewaktu-waktu Anda harus jual emasnya. Waduh, potongannya gede, Anda harus nanggung. Atau misalnya duit alokasi apa yang mau dipakai besok ya, sebentar lagi, seperti itu ya, bukan gitu sih, kecuali memang waktunya panjang. Anda mau nyekolahkan anak misalnya masuk kuliah ya sekitar 8 tahun lagi Pak Arli gitu ya, wis toh 8 tahun lagi sekarang punya uang berapa, kumpulin aja jadi emas 8 tahun lagi dijual emasnya, bisa untuk kuliah gitu. Nah,
Dana darurat harus punya dulu mas. Nah, ini baru kelihatan komentarnya. Tadi tuh nggak kelihatan gitu ya komentarnya. Dana darurat harus punya dulu, betul. Lebih baik langsung dibelikan 1 gram atau nunggu cukup untuk 5 gram baru beli. Langsung aja, langsung belikan. Jadi prinsipnya saya kalau memang harus beli emas gitu, ada uang longgar, ya sudah langsung belikan emas. Langsung aja gitu ya. Jadi kalau dulu modelnya saya adalah kumpulin emas terus gitu. Tiba-tiba yang namanya hidup ya, kita hidup kan selalu nggak tahu ya, maksudnya ya kadang-kadang tiba-tiba ada tawaran tanah murah. Saya beberapa kali dapat kok gitu, ada tanah jual murah banget gini, orangnya butuh duit, aku punya emas gitu, ya sudah transaksilah kita, dijual di bawah harga pasar. Gimana caranya dapat harga tanah di bawah pasar Mas Arli? Sabar gitu, yang penting Anda kumpulin aja dulu emasnya gitu kan, nanti kan dapat gitu. Jadi jangan ngotot ya, investasi itu nggak boleh ngotot. Fokusnya adalah bagaimana cari duitnya dulu gitu. Coronya muncul terus mas. Iya, biasanya nggak ada juga, nggak tahu nih, tiba-tiba pas aku live malah mendadak ada gitu. Mas Ali berdasarkan pengalamannya beli emas, kemudian dijual lagi untuk beli properti paling cepat berapa tahun? Kadang saya tuh nggak ngitung ya, nggak ngitung karena ngumpulin emasnya kan tidak dalam satu waktu gitu. Ngumpulin emas itu kalau saya adalah memang bulan ini dapat duit rezeki, alhamdulillah, sebagian saya belikan emas. Bulan depan dapat rezeki, sebagian belikan emas. Terus. Ya, nggak tahu ya. Dari itu terus berapa tahun itu kadang-kadang malah saya nggak mikir. Tak hitung sekian gram terus ada properti dijual ya sudah. Gitu ya. Sebagian uang saya, sebagian emasnya cairkan untuk beli. Itu. Jadi bukan berapa tahun. Karena saya itu tidak berpikir bahwa pada saat saya menjual emas itu terus harganya pas turun itu merasa rugi. Kenapa? Karena gantinya adalah properti. Sekarang gini deh. Kalau misalnya Anda kena buyback nih, ini kita ngomong gambaran sederhana. Anda kena buyback paling berapa? Buyback 10% paling gitu ya. Kalau kena buybacknya. Tapi Anda dapat harga properti yang jauh lebih besar keuntungannya daripada itu. Pada saat saya beli properti pertama kali gitu, itu saya sudah dapat harga yang lebih murah gitu. Sudah dapat harga lebih murah daripada di sekitar itu. Jadi dari membelinya aja udah untung. Belum lagi udah gitu propertinya harganya naik terus gitu ya, lebih cepat naiknya daripada emasnya gitu loh. Jadi emas dan properti itu kalau saya adalah bergandengan, ya emas dulu baru properti gitu. Kenapa? Karena properti itu tidak setiap bulan kita bisa beli kan gitu ya, mungkin 3 tahun sekali, atau ada yang 10 tahun baru bisa beli lagi gitu, atau ya ada juga sih yang tiap bulan bisa gitu ya. Jadi tidak ada patokannya, dan jangan khawatir kalau Anda rugi pada saat Anda jual emasnya. Itu ada beberapa emas Anda yang baru Anda beli bulan lalu, terus ada tawaran properti yang murah, terus Anda harus jual emas Anda. Ya nggak usah khawatir. Kenapa? Karena ya propertinya aja untung gitu ya. Makanya saya tuh nggak pernah rugi dalam menabung emas, karena tujuannya jelas ke properti. Jadi istilahnya gini loh, uang saya itu yang nggak seberapa setelah dikonversikan jadi emas gitu, yang harganya mulai naik terus jadi properti, terus gini. Jadi penghasilan saya dulu ya, penghasilan saya yang pernah saya dapatkan rezekinya itu adalah sekian gitu ya, dalam bentuk uang kan, kita penghasilan kan dalam bentuk uang kan, sekian. Setelah dikonversi jadi properti, misalnya udah 7 tahun misalnya, kan segini ya. Gitu loh. Jadi paham ya maksudnya ya. Makanya kenapa orang-orang kaya zaman dulu kan gitu. Orang-orang kaya zaman dulu itu ya kalau nggak emas properti, sudah itu aja. Simple banget kok. Jadi nggak aneh-aneh yang diinvestasikan. Kalau tidak mau riba dan tidak mau goror. Tapi kalau Anda mau nyebrang ke situ ya, mau nyerempetin semuanya ya
Itu pilihan Anda. Saya tidak melarang siapapun ya. Itu semua pilihan Anda. Nah, sekali lagi bagi Anda yang memang mau bergabung ya di grup emas, grup komunitas emas berkah, itu grup saya yang barusan aja saya buat dan sudah saya berikan pembelajaran di situ. Silakan Anda klik ya link yang sudah saya sediakan. Nah ini, Mas, emasnya itu harus merek apa? Emas itu banyak mereknya dan saya main banyak merek gitu ya. Saya nabung dengan kadang-kadang kalau waktu itu saya beli di toko Antamnya nggak ready gitu ya. Ya udah saya beli merek lain gitu. Nanti jual ke toko itu lagi gitu. Simple. Kan emas ada banyak tuh. Saya tuh dulu mainnya tuh kalau nggak Antam, kalau di sini ada emas lokal itu SMG, itu saya main. Terus baru-baru ini juga saya beli UBS dan merek-merek lain gitu ya, merek-merek lain yang barusan muncul, yang kecil-kecil juga itu ya coba saya beli, saya pelajari. Kalau gadai emas hukumnya gimana Mas? Gadai emas itu ada biaya gadainya yang dihitung dari sekian persen dari itu. Kalau perhitungannya sih riba. Ya, biaya gadainya itu masuk riba nanti. Ada pertanyaan lagi nih. Baik, saudara sekalian, itu tadi adalah penjelasan sederhana saya yang sebetulnya tadi saya mau coret-coret pakai pulpen tapi rusak, besok saya beli lagi lah. Nggak tahu nih malam ini live pulpennya rusak, ada coro lewat itu ya. Tapi mudah-mudahan ilmunya manfaat dan masuk ya. Saya sih berharap teman-teman paham ya bahwa prinsip investasi itu yang pertama adalah berkahnya dulu, ya, baru keuntungannya. Itu dulu ya. Jadi jangan sampai kita dapat untung tapi untungnya nggak berkah gitu, nggak halal lah. Itu nanti malah resikonya mah kemana-mana gitu, ya kan? Dimakan anak istri ya gitu. Ya, kan bahaya gitu. Oke, jadi penting banget kita belajar tentang ini. Yang penting berkahnya dulu baru ke keuntungannya. Dan prinsip saya sederhana, kalau nggak emas ya properti. Cukup simpel. Tapi sebelum itu kita harus belajar dulu bagaimana caranya supaya Anda bisa mengatur dulu antara pengeluaran dan pemasukan. Ya, diatur mananya dulu Mas? Pengeluarannya dulu diatur. Baru nanti pemasukannya. Jadi pertama itu belajar dulu pengeluarannya dulu, penting. Tanda kutip nih, garis bawah, centang, lingkarin. Ya. Pengeluaran penting. Bagi Anda yang masih merasa pengeluaran itu kok berat banget gitu ya, catat, cari ya, mana bocornya, mana yang pemborosannya, cari gitu. Jangan pernah bilang saya sudah hemat Mas gitu. Jangan pernah bilang seperti itu. Kalau Anda bilang saya sudah hemat, Anda catat, Anda cari, itu nanti akan ketemu di mana yang tidak hemat. Tetap gitu ya, karena sudah saya lakukan berkali-kali. Kalau kita waduh perasaan kita nggak beli apa-apa ya gitu, ternyata dikorek-korek lagi, diinget-inget lagi, dicatat-catat, oh ya ini ketemu gitu ya. Nah itu pengeluaran. Setelah itu belajar pemasukan, bagaimana menghasilkan uang, belajar dari orang-orang yang 2 kali lipat penghasilan di atas Anda. Dan setelah itu baru kumpulkan ke emas. Kumpulkan aja, sabar ya. Prinsipnya adalah beli, simpan, lupakan ya. Diingat setahun sekali, hitung gramnya, dizakati, itu aja ya. Pokoknya habis beli lupakan, ngingetnya setahun sekali aja ya. Nggak perlu tiap hari mantau harga terus gitu, nggak perlu kayak gitu. Mantau harga itu kalau mau jual atau mau beli, harga standarnya sekarang berapa, nah kita bisa menyesuaikan aja. Saya rasa itu semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya tunggu Anda di grup komunitas emas berkah ya, khusus bagi Anda yang memang ingin belajar tentang bagaimana kita memanfaatkan emas untuk menabung sehingga nanti bisa berinvestasi. Berapapun penghasilan Anda, belajar dulu ya. Tapi ingat, memang saya hari ini pada saat saya live streaming memang belum saya buka jual belinya. Someday akan saya buka ketika semua materi-materi pembelajaran yang halal mana, yang haram bagaimana gitu ya. Kita harus paham. Nah, bagaimana solusi-solusinya kita diskusikan, baru nanti kita buka. Kalau sudah matang benar, kita buka. Nah, insya Allah nanti enak. Apabila ada orang yang belum paham, yang lain kan bisa menjelaskan gitu. Tidak harus saya terus gitu. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan saya doakan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan Anda rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah dan rezeki yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya bergabung di Baleo Mall sudah 7 bulan dan untuk saat ini omset saya sudah 700 juta per bulan. Saya belajar jualan online di Baleo Mall dari bulan Maret 2020 yang membantu penjualan online saya punya omset sekitar 200 sampai 300 jutaan per bulan dengan profit sekitar 80 sampai 100 jutaan per bulan. Saya bergabung di Baleo Mall dalam 7 bulan ini. Alhamdulillah omset saya 250 juta per bulan. Saya sudah gabung di Baleo Mall kurang lebih 7 bulan. Untuk omset bulanan saat ini lebih dari 100 juta. Mantap. Nah, jadi teman-teman semuanya yang pengen belajar bisnis online atau yang pengen belajar jualan online, walaupun teman-teman mungkin merasa gaptek belum pernah berbisnis seperti Mas Riko, nggak punya produk seperti Mas Riko juga misalnya. Nah, itu jangan khawatir ya. Teman-teman silahkan masuk ke komunitas baleomall.com karena di sana udah tersedia banyak banget barang yang teman-teman bisa jual. Mau fashion, mau kosmetik, mau kecantikan, mau herbal, mau apapun ada semua, tinggal pilih aja. Dan udah ada video tutorialnya yang mengajarkan dari basic banget, dari buka toko, edit foto dan yang lain-lain sampai benar-benar ilmu yang lebih tinggi, algoritma iklan dan yang lain-lain kayak gitu. Dan juga ada grup komunitasnya juga yang saling support ya, saling bantu-membantu sehingga teman-teman tidak merasa sendirian lagi untuk memulai atau merintis bisnis online Anda.